Nah, Dan ini adalah berarti betul-betul hal yang Recording sangat stopped. dari mereka, memudahkan segala cara untuk Jadi dugaan rekayasa bukan hanya di kasus Sambo, di kasus ini pun dugaan rekayasa kuat terjadi. Karena itu kita minta ya Kapolri lakukan audit Satgasus, buat dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Sejak kasus Ferdy Sambo meledak, saya sudah waspada bahwa akan ada penunggang-penunggang liar yang memanfaatkan kasus itu sebagai senjata mereka. Penunggang liar itu siapa lagi kalau bukan para kelompok radikalis yang pada masa pemerintahan Jokowi ini mereka habis dihajar oleh polisi. Pada masa pemerintahan SBY, kelompok radikal ini punya hubungan dekat dengan kepolisian. Gaya SBY yang tidak suka ribut membuat institusi kepolisian seperti terborgol tangannya. Dan akhirnya terjadilah banyak peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh ormas-ormas agamis itu. Mulai dari peristiwa Cikesik Banten sampai perusakan rumah makan pada waktu bulan Ramadan. Itu waktu-waktu di mana ketakutan tertanam dan banyak yang terdiam karena ormas semakin ganas dan seperti dilindungi oleh pemerintah. Pada masa Jokowi, situasi pun berbalik. Ormas-ormas radikal itu dihantam balik. Kepolisian di masa Tito Karnavian memimpin berada pada puncaknya dalam melawan radikalisme di masa itu. Mendagri Tito Karnavian, salah satu pendiri Densus 88 yang pada waktu itu menjabat sebagai Kapolri, adalah musuh besar kelompok radikalis itu. Beliau justru bukan dikenal karena gaya kerasnya, tetapi gaya memecahnya yang sulit untuk ditahan. Setiap ada demo besar, dibiarkan dulu mereka merasa menang. Sesudah situasi tenang, baru ditangkapi satu persatu sampai mereka sulit bernafas. Dan puncaknya adalah HTI dibubarkan dan FPI-nya berantakan. Dendam kesumat kepada polisi inilah yang membuat ormas-ormas agamis itu harus tiarap sementara dulu sambil menunggu kesempatan. Mereka mencari peluang sekecil apapun untuk menyerang kepolisian, terutama kepada Densus 88. Kenapa mesti Densus 88? Karena Densus 88 inilah satu-satunya divisi di kepolisian yang sulit mereka dekati. Detasemen khusus 88 anti teror ini yang menangkapi banyak pimpinan mereka yang diduga terlibat terorisme. Farid Ahmad Okbah adalah salah satunya. Seorang yang tergabung dalam Dewan Syuro di ormas mereka dan berhasil menyusup ke MUI sebagai ulama, berhasil ditangkap karena keterlibatannya di organisasi teror internasional Jamaah Islamiyah. Belum lagi, keuangan para ormas militan ini terkuras karena sumber finansial mereka dari kotak-kotak amal yang disebar ke seluruh Indonesia dengan pendapatan mencapai 3 miliar rupiah sehari disita oleh Densus 88. Maka semakin bencilah mereka dan dengan memanfaatkan para politisi yang selama ini butuh suara, mereka menyerukan bubarkan Densus 88. Karena itu ketika ada kasus Ferdy Sambo, kelompok ekstrem ini berjibaku total menyerang kepolisian secara institusi dengan target pelemahan dan pembubaran Densus 88. Mereka menunggangi kebencian masyarakat atas perilaku Ferdy Sambo untuk terus menyerang kepolisian. Targetnya adalah lemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Sehingga dalam jangka pendek ketika kelompok militan ini memainkan aksinya, maka mereka akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang sudah antipati dan benci pada institusi polisi. Karena itu melindungi kepolisian sebagai simbol perlawanan terhadap kelompok militan itu menjadi penting.
harus dipisahkan antara Verdi Sambo sebagai pribadi dan institusi kepolisian secara general. Karena kalau polisi lemah, maka lawan akan dengan mudah menyerang. Seburuk-buruknya oknum di dalam tubuh polisi, institusi polisi harus dijadikan kawan. Karena jika mereka pada akhirnya kompromi pada lawan, maka negeri ini akan kembali rentan seperti tahun-tahun pada masa SBY memerintah. Kalau sudah paham, mari kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa. Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0.